Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Sementara tiga klan mulai pergi melalui pintu masuk rumah lelang, masing-masing pemimpin klan memberikan senyum palsu dan tawa yang tidak menyenangkan. Saat mereka meninggalkan pandangan satu sama lain, jejak permusuhan dan ejekan muncul di wajah mereka. Ketiga klan itu berjalan angkuh melintasi aula saat mereka pergi, dan setiap kali mereka lewat, orang-orang akan dengan cepat menyingkir. Di kota Wutang, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menyaingi tiga klan besar. Sekali lagi, Xiao Zhan dengan setengah hati mengucapkan beberapa patah kata kepada Ao Bapa di dekatnya. Tiba-tiba, gerakan Xiao Zhan menjadi kaku dan langkah kakinya terhenti. Melihat gerakan Xiao Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke garis pandangnya, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Bahkan wajah Jie Laibi dan Ao Bapa sedikit berubah. Di pintu masuk aula lainnya, tiga sosok perlahan berjalan keluar. Orang yang memimpin mereka secara tak terduga adalah kepala juru lelang rumah lelang primer Ya Fei. Sebagai pelanggan pelelangan yang sering, Xiao Zhan dan yang lainnya semua tahu wajah asli wanita ini. Meskipun wanita ini biasanya menampilkan penampilan yang penuh dengan senyuman, semua orang tahu bahwa wanita ini sebenarnya sangat arogan. Sebelumnya, Ao Bapa ingin mengundangnya makan tetapi langsung mendapat penolakan yang sangat sopan. Dari kejadian ini, orang mengerti bahwa wanita ini tidak seperti penampilan luarnya, tidak mudah untuk didekati. Namun hari ini, wanita angkuh ini bertentangan dengan dirinya yang normal, dengan hormat membimbing tamu. Hal ini benar-benar membuat Xiao Zhan dan yang lainnya terkesima. Mata berkedip sedikit, tatapan Xiao Zhan dan yang lainnya bergeser sekali lagi ke belakang dan wajah mereka terus berubah. Di belakang kelompok tiga, tetua alkemis lelang Guni tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata ke telinga orang misterius berkerudung hitam. Ekspresi tersenyumnya ada di seluruh wajahnya, sedemikian rupa sehingga jejak sanjungan bisa terlihat. Jika sikap hormat Ya Fei telah membuat Xiao Zhan dan yang lainnya merasa kagum, maka sikap yang ditunjukkan Guni membuat mereka merasa terpana. Sebagai alkemis peringkat tertinggi kota Wutan, biasanya hanya tiga kepala klan yang bisa bertemu dengannya. Ketika mereka melakukannya, mereka hormat dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Sebagai alkemis tingkat 2, Guni mempertahankan kebanggaan sebagai seorang alkemis. Ketika dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat orang lain semakin menghormatinya. Tapi tipe orang seperti ini, dia tiba-tiba menunjukkan rasa hormat seperti itu tanpa berusaha menyembunyikan senyumnya yang menyanjung. Itu orang yang dia coba untuk memenangkan hati. Siapa orang ini? Pemandangan itu membawa kejutan. Akhirnya, tatapan mereka perlahan beralih ke sosok berjubah hitam di tengah, menyapu perawakan gemuk sosok bayangan itu. Xiao Zhan dengan cemas berpikir dalam benaknya, siapa orang ini? Seseorang yang bisa membuat orang-orang terpenting rumah lelang primer dengan hormat mengirimnya pergi. Untuk apa seseorang dengan level ini datang ke kota Wutan? Menjilat bibirnya yang agak kering, Xiao Zhan melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan ternyata Jie Laibi dan Ao Bapa juga penasaran dan kaget. Mengangkat matanya penuh harap pada tiga orang yang datang, wajah Xiao Zhan tersenyum kecil, berjalan maju dua langkah, dan tersenyum. Nyonya Ya Fei, tetua Guni. Haha, sangat jarang melihat kalian berdua muncul bersama. Ketika Ya Fei dan Guni keluar lebih awal, keduanya sudah melihat para pemimpin klan. Melihat Xiao Zhan keluar untuk berbicara, gerakan mereka masih sama. Tetapi hanya setelah orang berjubah hitam itu berhenti, mereka menghela nafas lega. Haha, kami mengirim tamu berharga, itu saja. Ya Fei tertawa ringan. Oh, haha, Jie Laibi juga mendekat sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, tatapannya beralih dari Ya Fei ke orang berkerudung hitam dan dengan sopan bertanya, haha. Saya tidak tahu apakah tuan ini juga dari kota Wutang, haha. Kamu terlihat agak asing bagiku. Batuk, penatua klan Jie Lai, tuan ini adalah tamu berharga rumah lelang primer. Alis sesepuh Guni berkerut dan batuk untuk memperingatkan Jie Laibi agar tidak bertanya sembarangan. Mendengar nada peringatan sesepuh Guni,
kulit Jia Laibi sedikit berubah dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan tetua Guni bertindak menakutkan. Apa identitas orang ini? Melihat bagaimana Jia Laibi disambut dengan jawaban yang bijaksana, Xiao Zhan menelan apa yang akan dia katakan. Melihat sikap hati-hati Guni, orang berjubah hitam ini jelas berada pada tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda dari mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain tertawa sedikit dan kemudian dengan bijaksana menarik diri. Anda, apakah Xiao Zhan dari klan Xiao, kan? Tepat ketika Xiao Zhan hendak mundur, orang berjubah hitam yang pendiam itu tiba-tiba bertanya dengan nada datar. Mendengar suara tua ini, Xiao Zhan menatap kosong sedikit. Segera setelah itu, dia ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Saya mendengar bahwa tuan muda klan Anda mengandalkan yayasan eliksir ini untuk melompat ke Duan Qi ke-9. Haha, ini benar-benar membuatku kagum. Orang berjubah hitam itu tertawa datar. Ditemui dengan perlakuan sopan seperti ini, Xiao Zhan merasa senang di dalam hatinya dan tersenyum. Anakku beruntung. Melambaikan tangannya dengan riang, orang berjubah hitam itu tersenyum. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Di masa depan jika ada kesempatan, saya ingin bertemu dengannya. Mungkin dia bahkan bisa menjadi seorang alkemis. Dengan cara yang agak tercengang, Xiao Zhan muncul seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dikatakan tetua itu. Oke, di masa depan jika ada kesempatan, saya akan mencari klan Xiao Anda untuk berkolaborasi bersama. Sambil tersenyum, orang berjubah hitam itu berbalik menghadap Ya Fei dan Guni. Tidak perlu mengantarku pergi, aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Xiao Yan tidak menunggu reaksi mereka dan berjalan dengan langkah besar keluar dari rumah lelang, membelai wajahnya dengan cara yang tak terlukiskan. Xiao Zhan menoleh dan benar-benar melihat Ya Fei dan Guni menatapnya, wajah dipenuhi rasa iri. Pemimpin klan Xiao, apakah Anda mengenali tuan tua itu? Ya Fei bertanya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Xiao Zhan memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan gugup ke arah Ya Fei dan Guni, yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Keluarga Xiao telah diberkati. Guni dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik yayasan eliksir, yang dipegang erat oleh Jia Laibi di dadanya seolah-olah itu adalah harta berharga, dan berkata dengan acuh tak acuh, hal-hal itu disempurnakan olehnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, kulit ketiga kepala keluarga itu berubah dengan liar. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Zhan berseri-seri. Dia tidak menyangka bahwa sesepuh berjubah hitam itu akan menjadi seorang alkemis. Melihat sikap Guni sebelumnya, jelas bahwa yang lebih tua adalah alkemis dengan peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Guni. Jika alkemis tingkat kedua mampu membuat mereka sopan dan rendah hati, lalu bagaimana dengan alkemis tingkat ketiga atau bahkan keempat? Astaga, klan semacamnya tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi tipe senior seperti ini. Kami mendapat untung besar kali ini. Memikirkan kembali ketika orang berkerudung hitam itu menawarkan untuk berkolaborasi di masa depan. Kedua mata Xiao Zhan langsung menyala dan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Di samping, setelah keterkejutan mereka memudar, mata Jia Laibi dan Ao Bapa berkilat iri seolah-olah mereka seperti mata kelinci. Meninggalkan rumah lelang, Xiao Yan berkeliaran di jalanan selama beberapa waktu. Ketika dia melihat tidak terlalu banyak orang di sekitarnya, dia menyelinap ke gang terdekat. Melepas jubah hitamnya, Xiao Yan menggerutu, "Guru, Anda hampir mengekspos saya di sana." "Hehe, apa yang baru saja aku lakukan, bukankah itu juga yang diinginkan hatimu?" Dari cincin hitam pekat tanpa hiasan terdengar tawa geli Yao Lao. Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi memang benar bahwa dia merasa sedikit menyesal terhadap ayahnya. 2 kali dia melelang beberapa produk dan dengan demikian 2 kali dia memeras uang dari Xiao Zhan. Dia menendang jubah itu ke selokan, berbisik, "Aku akan menebusnya dengan mencari kesempatan untuk berkolaborasi dengan klan Xiao di masa depan. Itu seharusnya memberinya sedikit kompensasi." Petik 2. Dengan bahan-bahan berharga di tangan, Xiao Yan memasukkannya ke dalam dadanya. Setelah keluar dari gang, dia praktis terbang kembali ke kediaman Xiao Clan. Karena Xiao Zhan dan teman-temannya belum kembali, tempat itu terasa agak kosong. Para penjaga di gerbang, melihat tuan muda berbakat super duper klan Xiao, tidak berani menghalangi dia.
Melihat perilaku mereka, tuan muda itu tersenyum dan kemudian berlari masuk. Dengan lari cepat, Xiao Yan tiba di kamarnya sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan dari dadanya. Dia memperlakukan bahan-bahannya seperti yang akan dia hargai. Sambil menangkupkan tangannya, dia mengambilnya dan meletakkannya di atas meja. Yang pertama adalah tanaman kuning layu dengan 5 daun hitam tinta. Itu adalah Ingleaf Lotus, setiap daun mewakili 10 tahun. Buah racun ular itu bulat dan kira-kira sebesar setengah kepalan tangan. Jika buah berwarna hijau tua diletakkan di bawah hidung, orang akan mencium bau manis dan asam. Buah racun ular cukup langka, hanya ditemukan di dekat sarang peringkat 5 atau di atas binatang ajaib ular. Karena asosiasi buah dengan ular, elemen yin dingin buah berlimpah dan akibatnya, buah sering digunakan sebagai mediator untuk efek obat. SL, yin dan yang, yin adalah sisi gelap. Rumput pengumpul roh, meskipun sebagian besar terlihat seperti rumput biasa, memiliki cahaya kuning kecil di ujungnya. Semakin kuat cahaya, semakin murni energi rumput. Inti sihir atribut air peringkat 2 memiliki warna biru-biru yang kaya. Saat diletakkan di atas meja, itu tidak hanya melembabkan udara di sekitarnya tetapi juga membasahi meja. Tak perlu dikatakan, sifat air dari inti itu jelas. Setelah matanya menyapu bahan sekali lagi, Xiao Yan menggunakan suara rendah untuk bertanya dengan tidak sabar, "Guru, semua bahan sudah ada. Bisakah kita mulai memperbaiki?" Petik 2. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Itu tidak seperti ramuannya akan menumbuhkan kaki dan melarikan diri. Kami tidak dapat diganggu saat pemurnian, masih padam. Bagaimana jika secara kebetulan, seseorang masuk dan kita diinterupsi? Seseorang akan belajar tentang saya dan bahan-bahannya akan sia-sia. Di dalam ring, Yao Lao berteriak, lebih baik untuk memperbaiki di malam hari. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan dengan sedih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menyembunyikan bahan-bahan di lemari, berbaring di tempat tidurnya dan menunggu malam turun. Setelah berbaring selama sekitar setengah jam, pintunya tiba-tiba ditendang terbuka dengan bang. Sepasang kaki ramping dan seksi berjalan masuk. Ternyata itu adalah Xiao Yu. Dia mengamati ruangan dan melihat bahwa Xiao Yan sedang tidur siang. Dia dengan dingin menyuntikkan, "Tuan muda, makan malam tidak akan memakan dirinya sendiri. Apakah Anda berharap untuk menerima undangan atau sesuatu?" Proses perpindahan Xiao Yan dari mode tidur siang ke mode siaga penuh hampir tidak berlangsung lama. Duduk tegak di tempat tidur, dia menatap Xiao Yu dengan bingung dan setelah beberapa saat, dia berkeringat dingin, "Sialan, sial, hal baik guru tidak memulai proses pemurnian beberapa waktu lalu." Jalang ini. Petik 2. Memikirkan situasi, bagaimana jika, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar, orang hampir bisa mendengar, tegukan, bergema dari tenggorokannya. Namun, setelah mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu, dia mulai merasakan amarah yang mendidih dari dalam, sudut mulutnya berkedut, dan kemudian Xiao Yan menarik napas panjang, akhirnya menjadi tenang. Adapun ketakutan yang dia rasakan beberapa waktu yang lalu, itu diubah menjadi kemarahan. "Idiot, apakah kamu tahu apa itu sopan santun? Apakah Anda cukup pintar untuk masuk tetapi terlalu bodoh untuk mengetuk?" Tanda seru. "Di mana asuhanmu?" Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yu melihat Xiao Yan yang sangat marah dan sebagai hasilnya dia hanya bisa terlihat seperti orang idiot. Aliran pelecehan verbalnya menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat dan pada saat yang sama dia menggigit gigi peraknya. Kemudian sepasang kaki seksi itu bergerak, bahkan menyerang, langsung ke arah Xiao Yan, "Bajingan kecil, aku menendang pintumu ke bawah. Terus, mulai sekarang aku akan menendangnya setiap hari." Dengan Xiao Yu menyerangnya, ingin memberinya pelajaran, wajah Xiao Yan juga pucat. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya, "Vacuum palem." Petik 2. Sebuah kekuatan hisap yang kuat bergegas menuju telapak Xiao Yan, menyebabkan penyerang, yang berusaha berhenti tepat di depan tempat tidur malah mendarat di atasnya. Setelah mencapai 9 Duan Douqi, kekuatan hisap vacuum palem Xiao Yan meningkat sedikit. Beberapa hari yang lalu, memindahkan berat badan seseorang benar-benar tidak terduga, tetapi sekarang sangat mungkin. Meskipun Xiao Yan sedikit terkejut dengan peningkatan kemanjuran, perasaan itu tidak bertahan lama dan dengan cepat berubah menjadi kemarahan.
Dengan membalik tubuhnya, dia berhasil menaklukkan sepasang kaki seksi itu dan tak lama setelah itu, dia dengan kejam menekan pantatnya ke perutnya yang rata dan halus, seperti giok dan kemudian dengan cepat membungkuk untuk menekan kedua tangannya untuk menahannya. Tangan, menemukan dirinya sekali lagi dalam posisi yang memalukan dengan Xiao Yan menyebabkan Xiao Yu merasa sedikit bingung. Setelah beberapa saat, wajah menarik itu memerah dengan cara yang paling memikat dan pertarungan sengit pun terjadi. Xiao Yu sekali lagi menggigit gigi peraknya, mengutuk dengan marah, "Bajingan kecil, pergi." Karena perjuangan untuk mengunci kedua telapak tangannya, Xiao Yan juga merasa sangat lelah. Pada awal pertarungan lain, dia tiba-tiba menyerah dan menarik telapak tangan Xiao Yu, menyebabkan dia terbalik. Setelah membalik, punggung Xiao Yu melengkung saat kakinya yang panjang terentang di atas tempat tidur. Tapi Xiao Yan sedang tidak ingin memeriksanya. Dia menggertakkan giginya, mengangkat tangan, dan tanpa ragu-ragu, menamparkan ke bawah. "Pak!" Suara renyah berkibar di dalam ruangan dan kemudian terlupakan. "Sudah belajar pelajaranmu. Jangan masuk ke kamarku tanpa mengetuk dulu." Di meja makan, Xiao Yan melirik ke arah pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiao Yu makan, gigi peraknya membuat suara berderak. Meringkuk bibirnya, Xiao Yan mengingat perasaan aneh namun indah sebelumnya dan jari-jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai cekungan telapak tangannya. Duduk di seberangnya, Xiao Yu, yang telah menatap Xiao Yan dengan jahat sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajahnya yang menawan memerah lagi. Menatap aneh pada Xiao Yu yang menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan di dekatnya, Sun Er mengernyitkan alisnya karena curiga. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiao Yan melewati Xiao Yu dan berhenti pada tubuh Xiao Ning. Pada saat ini, wajah Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan, lekukan di mulutnya hampir memanjang di tengah wajahnya. Jari-jari ringan mengetuk tepi meja, Xiao Yan, menikmati kemalangan orang lain berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima yayasan eliksir, kan? Sedikit yang dia tahu, obat mujarab tidak memiliki banyak efek bagi mereka yang berada di Duan Qi ke-8 atau lebih. Tertawa pelan pada dirinya sendiri, garis pandang Xiao Yan menyapu sekeliling dengan cara yang agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga, bukankah hanya diadakan pada hari libur tertentu? Apa yang begitu meriah untuk hari ini? Mungkinkah menghabiskan banyak uang untuk membeli Foundation Elixir adalah acara yang layak untuk dirayakan? Petik 2. Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Bekerja sama dengan alkemis tingkat kedua atau lebih tinggi akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu dapat melompat naik peringkat, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Jadi, tidak mengherankan bahwa ayah yang tenang dan tenang akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa tetua lainnya, mereka bahkan lebih menyeringai dari telinga ke telinga. Melihat mata tua mereka yang setengah tertutup, terbukti bahwa nasib baik yang turun dari langit ini membuat mereka agak linglung. Suasana meriah di jamuan makan bersama perlahan memudar dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiao Yan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung menuju kamarnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Xiao Yu mengatupkan giginya dan mengejarnya tetapi tidak dapat menemukan satu bayangan pun. Tak berdaya, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang penuh amarah, kembali ke kamarnya dan belajar dari pengalaman pribadinya. Xiao Yan belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa pusing, tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan yang tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dia menoleh. Melihat ke arah Yao Lao, hantu yang melayang satu kaki dari tanah,
Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Guru, Anda siap sekarang, kan? Akhirnya Anda telah belajar bagaimana menjadi sedikit berhati-hati. Pemurnian pil membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika saya terganggu, konsekuensinya sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan pembalasan, tetapi nanti ketika Anda mulai belajar alkimia, jika Anda terus ceroboh, maka saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa kecil Anda sedikit lebih cepat daripada nanti." Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangannya. Menganggukkan kepalanya sedikit, nada suaranya yang membosankan membawa sedikit keparahan. Menurunkan kepalanya karena malu, Xiao Yan menggaruk kepalanya saat menerima instruksi. Hanya setelah melihat kepatuhan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas lega. Dia dengan muram merentangkan telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus-menerus mengendalikan suhu api, Yao Lao memanfaatkan waktu idle dan melirik Xiao Yan yang sedang menatap api di telapak tangan Yao Lao dengan rasa ingin tahu. Sedikit ragu-ragu, Yao Lao berbisik pelan, jajaran sebagian besar alkemis dapat dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning samar. Saat peringkat mereka meningkat, warna api menjadi lebih gelap dan kekuatan api semakin kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Xiao Yan mengedipkan mata, menunjuk api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kalau begitu guru, mengapa milikmu putih?" Petik 2. Haha, apa yang aku katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa terlihat. Namun di dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan Douqi sebagai katalis untuk nyala api, ada juga metode lain. Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. Artinya, meminjam api. Meminjam api, itu bukan kata-kata asing. Dia mengerti apa arti setiap kata, tapi Xiao Yan bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam api yang dibutuhkan untuk memurnikan pil? Itu benar, meminjam api. Mengangguk kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa api surgawi langit dan bumi. Mungkin nyala api itu berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit atau mungkin nyala api itu berasal dari kedalaman gunung berapi, yang ditempa selama ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan api surgawi ini berkali-kali lebih besar daripada kekuatan api yang diciptakan melalui Douqi. Memurnikan pil dengan api ini bahkan dapat meningkatkan efektivitas obat. Hanya saja, api surgawi langit dan bumi ini sangat ganas dan jarang datang. Dan bahkan jika Anda melihatnya, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari api surgawi ini dan masih gagal mendapatkannya. Lagi pula, untuk mengendalikan api surgawi, Anda perlu membawa api ke dalam tubuh Anda, namun, sifat nyala api itu sangat merusak. Bahkan berlian emas ajaib yang merupakan salah satu logam terkeras, tidak mampu menahan panas api surgawi dan tubuh manusia Anda yang rapuh. Anda akan membakar diri Anda hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya sedikit pemenang yang beruntung yang dapat, secara kebetulan, memperbaiki sejumlah kecil api surgawi. Begitu nyala api bergabung dengan tubuh, orang-orang seperti ini, tanpa terkecuali adalah orang-orang dengan bakat luar biasa di dunia alkemis. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Yan menjilat bibirnya. Tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. Api guru pasti sejenis api surgawi, kan? Xiao Yan bertanya. Hehe, mengangkat nyala apinya, wajah Yao Lao memancarkan cahaya terang. Dengan mata berkobar, dia berbicara, dalam masyarakat alkemis Douqi daratan, api surgawi yang dikenal berada di peringkat api surgawi. Ada total 23 jenis dan nyala api saya berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai api dingin tulang. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang sangat dingin dan ekstrim. Api dingin tulang. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap nyala api putih itu dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan api dingin tulang, saya telah menunggu di tempat tanpa cahaya selama 8 tahun, dan ketika saat untuk mengasimilasi api akhirnya tiba, terlepas dari semua persiapan saya hampir terbakar menjadi abu. Yao Lao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Ketakutan tersisa yang langka bisa terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan yang kuat padanya.
Hehe, meskipun itu sangat berbahaya, setelah mendapatkan Bone Chilling Flame, pada akhirnya, itu semua sepadan. Yao Lao dengan bangga menyatakan saat dia melambaikan api putih di telapak tangannya seolah memamerkannya ke kerumunan besar. Dia kemudian tersenyum sambil terus menjelaskan, dengan api surgawi, Anda tidak hanya dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang lebih baik, tetapi juga, ketika menghadapi musuh dengan level yang sama, dia tidak akan cocok untuk Anda. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan menatap api putih kusam yang mengamuk itu, wajahnya dipenuhi rasa iri. Melihat ekspresi iri di wajah Xiao Yan, Yao Lao tertawa saat ekspresi licik melintas di wajahnya. Nada suaranya berubah saat dia berkata, sesuatu seperti api surgawi masih jauh untukmu. Untuk saat ini, keinginan terbesarmu adalah menjadi Douse sesegera mungkin. Petik 2. Merasa menyesal, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia hanya bisa sementara menghirup kembali air liur yang terbentuk karena kerinduannya pada api surgawi dan menyeret dirinya kembali untuk menghadapi kenyataan. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat melihat Xiao Yan kembali sadar. Di tengah-tengah tangannya, nyala api putih terus menyala saat gumpalan-gumpalan melarikan diri membubung ke udara, hanya untuk menghilang tak lama kemudian. Sebuah tangan kering mengambil sebatang teratai daun tinta dan dengan lembut menjatuhkannya ke dalam api. Saat teratai daun tinta bersentuhan dengan api dingin tulang, itu langsung terbakar menjadi bentuk cairan hitam tinta yang berguling-guling di dalam nyala api, memperlihatkan kilau tersembunyinya. Api putih bergejolak saat tumbuh semakin kuat, namun Xiao Yan memperhatikan bahwa anehnya, udara di sekitar api putih semakin dingin. Yao Lao memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan suhu nyala api di telapak tangannya. Jika suhunya sedikit lebih tinggi, cairan hitam pekat itu akan menguap menjadi ketiadaan. Setelah suhu nyala dipertahankan pada titik tertentu untuk jangka waktu tertentu, bintik-bintik pemotor kuning tiba-tiba muncul di dalam cairan hitam tinta. Menatap bintik kuning kenajisan, Yao Lao akhirnya mengangguk sedikit. Dengan jentikan ringan jarinya, bintik-bintik kuning berkumpul dan dipisahkan dengan beberapa cairan hitam tinta menjadi bola cairan yang lebih kecil dan dikeluarkan dari tubuh utama. Setelah mengeluarkan kotoran kuning muda kecil lainnya mulai muncul satu demi satu. Demikian juga, kotoran ini dibersihkan oleh Yao Lao. Api putih terus menyala, di dalamnya, cairan hitam pekat yang awalnya berukuran setengah kepalan tangan telah menyusut hingga hanya sebesar ibu jari. Cairan hitam pekat berguling-guling di tengah nyala api putih, seperti mutiara hitam, tenang dan misterius. Ketika tangkai pertama teratai daun tinta seukuran ibu jari, Yao Lao akhirnya berhenti mengapur. Dia melanjutkan dengan menjatuhkan 4 batang lainnya ke dalam api, mengkalsinasinya menjadi 4 bola cairan murni seperti mutiara hitam. Setelah periode pemurnian yang lama oleh api dingin tulang, 5 cairan kecil perlahan menyatu. Pada saat peleburan, volumenya bertambah besar, namun, sepersekian detik kemudian, volumenya menyusut menjadi hanya sebesar ibu jari. Setelah menghabiskan waktu lama berguling-guling di dalam nyala api putih, seolah-olah di dalam cairan hitam pekat, nyala api putih kecil terlihat menari-nari. Melihat ini, dalam satu gerakan lancar, Yao Lao dengan cepat meraih buah bisa ular di atas meja dan melemparkannya ke dalam api. Begitu buah bisa ular memasuki api, itu berubah menjadi cairan hijau gelap yang memancarkan jejak udara dingin. Menghapus kotoran dari cairan hijau tua, Yao Lao secara bertahap menutupi cairan hijau tua dengan cairan hitam tinta yang sekarang terbakar. Petik 2. Suara-suara aneh bergema ketika dua cairan dari atribut yang berbeda bertemu dan gumpalan asap putih naik dari dalam nyala api yang mengamuk. Saat gumpalan asap yang dikeluarkan secara bertahap berkurang, benda seperti pil kasar mulai terbentuk dari dalam nyala api. Menatap dengan tenang pada pil yang hampir terbentuk, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Sekali lagi dia melemparkan rumput pengumpul roh dan batu ajaib peringkat 2 atribut air ke dalam api. Lelehkan menjadi cair, singkirkan kotoran, gabungkan bersama. Ketiga jenis tindakan ini adalah prosedur rumit yang membutuhkan upaya cermat. Namun Yao Lao berhasil mencapai semuanya seolah-olah itu adalah gerakan tunggal yang lancar, bahkan tidak berhenti satu kali pun. Setelah melihat gerakan tajam dan tepat Yao Lao, bahkan Xiao Yan,
orang luar dari cara alkemis yang bahkan belum memahami dasar-dasar seni pun tidak bisa tidak memuji Yao Lao di dalam hatinya. Menetralisir kekuatan yang mengamuk di batu ajaib dengan rumput pengumpul roh, energi biru muda murni dituangkan ke objek seperti pil saat masih terbentuk. Ketika tetes energi biru terakhir masuk ke dalam pil, objek seperti pil yang tampak bergelombang itu dikembalikan ke bentuk yang halus dan licin. Kilauan biru kusam bisa terlihat melayang di permukaan pil, membuatnya terlihat indah dan megah. Meski selesai dengan semua langkah, Yao Lao tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia menghangatkan pil dalam nyala api selama hampir 10 menit sebelum akhirnya memadamkan api putih di telapak tangannya. Ketika nyala api padam, tangan kiri Yao Lao dengan cepat menyedot botol giok dari meja ke arahnya dan dengan lancar menyimpan pil, berwarna hijau tua dan biru muda, ke dalam botol. Fiu, desahan panjang keluar dari bibirnya saat Yao Lao melemparkan botol giok itu ke Xiaoyan. Dia kemudian melanjutkan dengan sombong mengatakan, lihatlah. Petik 2. Dengan hati-hati menerima botol giok itu, Xiaoyan dengan bersemangat membawanya ke bawah hidungnya untuk menghirupnya. Aroma yang akrab memasuki lubang hidungnya yang membuatnya merasa diperbarui dengan energi. Sambil mengamati pil hijau kebiruan di dalam botol, persepsi jiwa Xiaoyan yang luar biasa membuatnya samar-samar tahu bahwa bubuk pengumpul Qi ini lebih baik daripada yang sebelumnya dibawa oleh Nalan Yanran dalam kualitas dan efektivitas. Memikirkan tampilan dan nada Nalan Yanran saat dia memegang pil, Xiaoyan tersenyum mengejek. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan dengan erat mencengkeram botol batu giok yang hangat, dengan berat menghela napas. Sudah 4 tahun, sekarang dia akhirnya bisa sekali lagi melangkah ke level itu. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.